Actionnya mana, Cuk? Kamera. Hai, welcome back to 1001 Perspectives of Life. Dan ini adalah segmen yang entrepreneurs. Yang Tema kita adalah entrepreneurs. Ya, yang deh, nggak apa-apa deh. ya, yang entrepreneurs dong. Silakan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Ian. Sering dipanggil Ian juga. Selain Ian dipanggilnya Boy. Saya Ian dari Jogja. Kebetulan sekarang sekantor sama Ajeng, makanya dimintain tolong buat ngisi channel YouTube-nya jujur ini. banget. Iya dong. Anaknya berapa? Alhamdulillah, anak 2, istri 1. Oh ya, rencana ada nambah nggak? Nambah anak. Anak aja lah ya. belum punya anak cewek toh? Maksudnya dari istri yang ini kan? Iya. Oh iya, belum lah. Ada istri yang lain toh, Pak ya? Oh enggak. Oh, Suami. belum. Oh enggak. Ya. Oke, itu Oke. aja. Ya, perkenalannya cukup lah ya. Oke, karena hari ini adalah topiknya entrepreneurs. Nah, Pak Yan adalah salah satu karyawan yang ada sambilan juga, yaitu jualannya macem-macem. Kalau sebelum ini kan ada tuh kita ngundang temen rekan kerja saya juga yang dia ada jualan makanan dan ada jualan snack juga. Nah, Pak Yan itu juga jualannya salah satu makanan juga. Nah, boleh Pak Yan ceritain sekarang itu jualannya apa aja dan sebelumnya tuh kayak merintisnya kayak gimana sih? Sebelumnya, awalnya dulu coba-coba aja. Awalnya jualan ini karena kita waktu dulu baru mulai ya, sehingga jualan awal itu cari yang mudah, cari yang gampang. Cari yang gampang itu yang gimana maksudnya? Yang gampang dijualnya, udah pasti enak. Ya akhirnya kita cari makanan yang sudah diproduksi sehingga kita bantu jualin punya orang. Ya. Jadi di situ kita juga dibantuin kalau teman-teman mau mulai usaha ya, carilah jadi reseller dulu lah bahasanya. Karena di situ teman-teman akan dibantuin gimana cara memulai dari awal, ya brandingnya bagaimana, teman-teman bisa dibantu poster dan sebagainya di situ. Dan itu ada komunitasnya, jadi bisa saling tanya jawab biasanya. Komunitasnya dapetnya dari mana Pak ya? Dari si seller itu, jadi kebetulan waktu itu yang saya pilih ini produsennya itu dia bikin komunitas juga, sehingga kita dibikin grup juga untuk WA reseller. Jadi bisa enak lah kalau ada contoh, Pak saya mau packaging di luar kota, kirimannya gimana, itu bisa ditanya di situ juga tuh loh. Hal-hal yang mendasar-dasar banget itu kita gampang karena kita baru mulai kan waktu itu kan, sehingga diajarin oh cara packingnya gini, kalau pengiriman pakai pengiriman yang pengiriman XXX gitu sehingga bisa cepat sampai. XXX ya. XXX pengiriman lah ya, bukan Iya. video. Iya. Oke. Nggak paham kok. Ya. Nah itu mulainya di situ sih Jen. Jadi dari situ kita akhirnya ngembangin diri sendiri lah ya, karena kayaknya berjalan berapa waktu itu ada aja yang kurang terus pokoknya. Ada yang kurang. Belajar terus. Jadi ini belajarnya awalnya dari situ ya, dari Awal banget. Misalnya dari caranya marketing, dari cara belajar dari orang yang sebelumnya udah di sana, udah berada di komunitas itu. Yes. Terus kok bisa sih Pak Ian, kan dulunya apa itu dimsum, terus habis itu berlanjut jadi salad buah. Dimsum rugi dulu. Oke. Kok bisa rugi? Perlu ceritain ya rugi ya. Jadi sebenarnya ini juga mungkin penting buat teman-teman ya. Artinya teman-teman kalau mau jualan barang atau produk masih yang awal-awal terutama ya. Dulu saya yang penting jalan dulu asal jualan dulu karena yang penting pokoknya maju dulu. Nyemplungin diri dulu. Nah, itu mungkin kesalahan di saya dan harga yang harus saya bayar ada beberapa rugi lah ya. Cuman yang harus teman-teman pahami kalau teman-teman mau mulai dulu, pahami dulu market Anda. Market lu tuh di mana? Contoh Ajeng nih, Ajeng banyak teman-teman mungkin kos ya. Jadi mulai dulu dari apa sih yang dibutuhin orang kos itu. Nah dulu kesalahan saya adalah karena saya ambil produk dimsum ini yang high class waktu itu, memang iklannya pun pakai iklan artis-artis gitu, sehingga dia memang harganya mahal produknya dan memang berapaan sih dulu high class. Jadi maksudnya kantor kita nggak high class atau gimana Pak Ian? Kalau high class lah. Banyak artisnya loh kantor kita loh, artis selebgram tapi
Loh. tapi bukan aku. Ibu selebgram ya? Oh iya. Nah makanya kan bukan. Terus kenapa bisa rugi tadi? Ya salah Market lah pokoknya. salah market lah. Jadi ternyata market yang saya punya itu nggak cocok dengan market yang dituju oleh si dimsum tersebut, karena harganya yang lumayan mahal dan segmen menengah ke atas. Tapi selain itu juga maksudnya di kantin kita juga ada yang jualan kan, jadi Ya, ada persaingan dan harga lebih murah. Memang sebenarnya kalau masalah rasa, karena ini high class, rasanya pasti enak-enak banget. Cuman harganya sangat jauh. Contoh ibaratnya ya, satu kotak itu waktu itu produk X lah saya bilang, itu harganya bisa 80 sampai 100 ribu itu satu kotak. Padahal isi cuma 12 pieces. 80. 80. Untung aku nggak beli. terus. Nah, ya sampai pada akhirnya itulah ya, nggak laku dan sebagainya. Oh bisa 80? Ya udahlah ya. Ya, karena dia pasti bayar ini kan selebritis high class ya. Baiklah. Artis nasional soalnya, bukan artis selebgram Ya, dia jual ya. Nah, berjalannya waktu teman-teman akhirnya kan saya suka masak ya. Masak tadi dalam artian masak yang aneh-aneh lah, yang bikin sesuatu Yang aneh-aneh. Iya. Yang Ya, pokoknya uniknya, yang unik-uniknya. Makanya eksplorasi lah kesannya gimana ya? pokoknya. Eksplorasi, sering nyoba-nyoba ya, buka-buka YouTube. Teman-teman pasti juga kan yang sedang masak lah, yang buka-buka YouTube masak-masak apa, kayaknya enak. Alhasil waktu itu ceritanya ada acara di kantor ya, sehingga waktu itu kok kayaknya enak nih bikin salad buah, ya kan. Cobalah bikin salad buah, kemudian coba-coba bumbunya atau kuahnya lah ya, campurin dan sebagainya, ketemu kayak kok enak nih. Nah, bawalah ke kantor waktu itu. Nah begitu sampai ke kantor, ada satu orang temen ya, ini kompor emang sih. Kayaknya aku tahu siapa. Ya. Cuma dia sih. Nah dia kompor banget, Pak Ian enak banget ini, sumpah nih gue pencinta salad buah ini paling enak ini gue makan nih. Ya itulah mulut-mulut kompor lah ya. Memang marketing sih orangnya. Itulah. Nah akhirnya kita hitung-hitungan gimana kalau dijual ya. Dijual, tapi dengan waktu itu marketnya akhirnya setelah belajar dari dimsum, kita ngelihat market gue di mana dulu nih. Karena kita mau setting harga kan. Harganya itu harusnya masuk dengan market kita. Nah kebetulan waktu itu market terbesar saya itu di kantor emang. Waktu itu, dan tahu sendirilah ya, kayak temen Ajeng nih kan rata-rata ya pengennya murah-murah ya. Kayak Ajeng. Aku tesnya mahal Ya. kok. Nah Pak Ian, tadi kan udah sekilas cerita tuh, yang dijual itu apa namanya, buah, sop buah, ya bener ya? Sop buah. Bener gak sih? itu. Bener gak sih? Ya sop buah. Salah. Pakai makaroni. Pakai daging asap. Salah buah kan. Jadi awal-awal Pak Ian tuh jualannya salad buah. Ya. Nah habis dari salad buah apa lagi Pak Ian? Habis salad buah jual bakso. Ya bakso frozen. Itu bikin sendiri. Bakso frozen enggak, reseller lagi. Oh bukan Bisa juga. jualan dari itu tuh. Bukan. Reseller lagi karena waktu itu kan juga kita masih kerja, kebetulan istri juga waktu itu masih kerja, sehingga waktu kita lihat marketnya salad buah sudah, kan kita matiin ya penjualannya per hari berapa sampai minggu berapa, kayaknya sudah maksimal segitu. Nah putar otak dong gimana caranya biar income-nya lebih tinggi lagi, income-nya sales dulu lah ya, jualannya lebih tinggi lagi. Jadi lebih macam-macam lagi jualannya. Ya, karena kalau kita masih seputar yang buah-buahan lagi, ya marketnya itu aja, sehingga jualan bakso kenapa? Pasti dapat market baru kan, market baru, sehingga kita dapat income tambahan. Jadi caranya PN adalah memperluas market. Iya. Jadi kalau misalnya kita jualan satu barang aja kan berarti ya yang suka buah-buahan ya cuman orang ini. Iya. Nah kalau misalnya Pak Ian menambah barang yang dijual lebih luas lagi. Jadi kalau teman-teman mau ngamain usaha itu sebenarnya ada dua ya. Satu, teman-teman itu mau intensifikasi atau ekstensifikasi loh bahasa di pertanian. Artinya apa intensifikasi itu berarti lu fokus jualan itu, mungkin hanya dirubah rasanya, tambahin ada rasa macam-macam. anggur, rasa stroberi dan sebagainya. Atau kita perluas barang kita nih, jadi lebih diversifikasi barang juga. Sehingga kalau barangnya berbeda pastinya market baru nih. Nah, market baru artinya teman-teman bisa dapat penghasilan tambahan. Karena kalau teman-teman hanya jualan rasa yang berbeda, itu biasanya hanya shifting doang, orangnya itu aja yang beli.
ya kan? Cuma shifting doang, nggak nambah market. Iya. Jadi justru malah apa diversifikasi. Ya. Semakin macam-macam barangnya, jadi orang yang mau beli dari tempat kita itu lebih banyak lagi. Ya, karena sebelumnya juga salad buah ada yang nanyain tuh Jeng, Pak Ian kenapa nggak bikin yang rasa ini kayaknya enak deh kalau tambahin rasa ini. Ada yang bilang tambahin durian lah, rasa durian, ada yang alpukat dan sebagainya. Cuma saya pikir waktu itu market gua itu aja itu loh kalau jualan hal yang sama, sehingga buat cari market baru yaitu cari segmen makanan yang baru. Karena ada yang orang itu nggak doyan susu ya kan, karena ada susunya di situ kan, nggak doyan yogurt gitu kan. Sehingga market itu yang kita pengen coba sasar waktu itu. Nah Pak Ian, kalau misalnya kita mau memulai sesuatu, mau mulai jualan kan apa ya, kalau misalnya kayak Ajeng nih, Ajeng kan kayak masih kayak nggak berani gitu loh kalau mau jualan. Sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita mau mulai berjualan, dan gimana caranya biar kita pede untuk jualan? Anjing sebenarnya berani kok, ini kan Anjing lagi jualan juga di YouTube. Iya. Ya kan? Tapi kan belum jualan produk. Loh. Ya dari Ya. sisi Pak Ian, Pak Ian gimana? Ya. Nggak, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau mulai jualan ya, sebenarnya ada dua cara. Kayak saya dulu yang saya tadi bilang ya, kayak saya asal nyemplung dulu ya. Karena kadang-kadang pikiran itu kan kita sendiri nih, aduh takut nggak laku, takut nggak bisa ini, takut nggak bisa ngomong sama orang dan sebagainya. Kalau teman-teman punya pikiran kayak gitu, cemplungin dulu ya. Nah yang kedua adalah kondisi orang-orang yang memang dia berani nih, dia udah pede, artinya sudah nggak perlu takut-takut ini itu lagi. Nah orang yang pede itu, kalau saya boleh saranin, berarti teman-teman sudah harusnya bisa menilai nih, lu akan jualan di mana, ya kan, marketnya seperti apa, sehingga teman-teman yang nentuin sendiri maunya ke makanan kah atau mau ke fashion atau ke apa, lihat harga berapa, itu teman-teman bisa sudah menentuin. Artinya memang lebih advance orang yang pede. Jadi kalau pertanyaan tadi, orang yang nggak pede kayak Ajeng nih, mau mulai gimana? Cemplungin dulu Jeng. Pokoknya dicoba dulu aja. Coba dulu aja. Nanti justru malah ya mau fail mau enggak, justru belajarnya dari situ kan. Ya kayak saya tadi bilang, dimsum ya saya bilang fail dalam artian segi uang ya teman-teman ya. Tapi dari segi pengalaman itu luar biasa. Justru malah nambah. Banyak banget pengalaman, sehingga ketika akhirnya saya pindah untuk jualan salad buah, saya udah tahu nih cara jualannya itu seperti apa, cara bikin brand itu seperti apa. Karena salad buah kan saya bikin brand sendiri Jeng. Ya kan? Cara mempengaruhi orang itu seperti apa untuk mau ke produk kita, cara iklannya gimana, bikin iklan gimana, itu kan belajar dari dimsum. Itu pelajaran yang saya dapat, dan saya bilang itu mungkin harga yang harus saya bayar memang. Jadi itu belajar, kan kita udah ngomongin skill nih, skill marketing nih, gimana caranya untuk skill. Itu sih Skill. Okay. Jadi kan kayak gimana ya, nggak ada gunanya kalau misalnya produk kita tuh bagus banget tapi orang tuh nggak tahu. Berarti kan salah satu yang harus kita punya itu adalah skill marketing, gimana caranya orang tuh membeli. Banget. Nah, berarti kan Pak Ian tadi udah cerita belajarnya dari dulu pertama kali dapat dapat komunitasnya. Ada lagi nggak Pak Ian untuk kita bisa belajar marketing sama skill biar percaya diri, biar kita tuh bisa pengalaman yang lebih banyak lagi? Kalau menurut saya sih percaya diri itu sebenarnya lu jual dulu satu barang ya, begitu barang itu laku dan konsumen itu bilang wah enak nih ya, atau enggak wih baju, jual baju kan tuh bajunya kok enak ya, bahannya adem dipakai, itu 100% lu pasti akan langsung pede. Bener, gue jamin langsung pede. Karena apa? Kalau orang seneng itu, kita sebagai penjual, wah ini barang gue berarti orang-orang pada seneng nih, gue pede buat jual ke orang lain lagi gitu loh. Nah kadang yang salah teman-teman, yang namanya jualan itu paling bagus itu pakai testimoni. Testimoni ya? Testimoni. Iya. Gak ngerti sih ini arahnya kemana lagi. Nah, kenapa teman-teman? Kadang-kadang kalau contoh nih, gue jualan Jeng, ya kan? Gue jualan produk Jeng, ini iPhone bagus loh. Ajeng bilang, cuma cari untung doang mungkin. Mungkin orang agak skeptis ya. Cuman kadang-kadang bilang, Jeng si itu pakai iPhone bagus loh Jeng. Kita kasih contoh ke orang lain. Begitu si Ajeng tanya ke orang itu, emang iPhone bagus ya? Oh iya bagus banget dan sebagainya. Akhirnya apa? Ajeng bilang, oh iya kata orang itu bagus kok. Berarti gue sebagai penjual Ajeng akan benarkan gitu loh. Contoh jualan salad buah. Salad buah saya akhirnya pakai apa? Testimoni juga Ajeng. Jadi orang yang beli salad buah itu orang bilang enak dan sebagainya, itu pasti kita posting. Sehingga
orang itu akan lihat bahwa oh ternyata banyak orang yang beli, ternyata banyak orang yang suka, ya. Orang jadi penasaran, nyoba deh. Nah, itu kalau saya bilang ilmu marketing yang paling bagus. Cuman jangan sampai salah jeng. Salah gimana? Kadang-kadang saya ngeliat ya teman-teman yang baru mulai kan, kadang-kadang sharing-sharing juga itu salahnya. Contoh nih, dia pengen jualan di Instagram. Ya. Dia udah posting macam-macam dan sebagainya, iklan, promo dan sebagainya. Cuma setelah saya cek Instagramnya apa? Followernya cuma 10. Followernya cuma 20. Jadi intinya nggak ngaruh teman-teman. Yang lihat cuma 20 orang itu. Ya kalau 20 orang itu mau makan, kalau nggak mau makan ya udah. berarti networking ya. Follower itu penting. Kalau teman-teman jualan di digital marketing. Jadi kita tetap harus punya nama. Gimana caranya kita punya nama? Gimana caranya kita tuh kelihatan memang ya kita terbukti bahwa banyak orang yang tahu produk ini dan produk ini bagus gitu ya. Ya. I see. Nah, Pak Yan, ini kan Pak Yan sudah cukup lama ya, maksudnya mulai jualan dan sampai sekarang masih bertahan. Itu gimana sih caranya Pak Yan untuk tetap bertahan di dunia bisnis ini? Karena kan persaingannya pasti ya nggak cuma Pak Yan doang yang jualan. Sebenarnya ya sih Jeng. Persaingan itu terus terang teman-teman ya. Persaingan itu akan semakin ketat teman-teman. Contoh justru pandemik ini ya. Pandemik ini itu orang kan banyak yang mungkin ada yang dirumahkan atau mungkin justru dipecat ya dari pekerjaannya, dan akhirnya apa? Orang muter otak kan. Muter otak paling gampang ya jualan. Kalau untuk dapat penghasilan tambahan. Nah, sehingga banyak hari ini itu orang berlomba-lomba masuk ke digital marketing atau jualan makanan, jual produk sendiri dan sebagainya. Sehingga akhirnya itu yang membuat saya bukan beralih lagi sih, nambah produk lagi. Produk di mana teman-teman? Beras. Ya. Itu yang membuat saya jualan beras. Kenapa? Karena yang saya lihat hari ini orang itu pada bikin nasi box, ya kan, nasi-nasi dan sebagainya. Atau mungkin orang sudah banyak mulai jualan bakso, tahu bakso juga. Kemarin saya jualan tahu bakso juga, itu orang juga sudah mulai jualan. Dan begitu ada kompetitor masuk, ya market itu pasti akan terbias nih. Karena market kita sama. Contoh, saya jualan tahu bakso di kantor. Begitu orang jualan tahu bakso lagi, pasti ada kompetitor dong. Kompetitor itu pasti orang akan melihat, membanding-bandingkan harga dan sebagainya. Nah, karena orang-orang pada mulai main ke sana, end user, ya, sebagai consumer, akhirnya saya coba mulai main beras. Kenapa? Saya menyasar, saya lihat di kantor ada beberapa orang yang jualan makanan, menu makan buat makan siang ya, ada yang catering ya, kemarin juga Bu Dina sempat jadi cari kesempatan yang mana yang orang belum jualan. Ya itu. Nah itu teman-teman juga harus jeli lihatnya ke sana. Mencari kesempatan, melihat kesempatan ya. Oke, orang-orang udah mulai banyak nih yang jualan ini itu, makanan ringan, makanan snack dan atau siap saji. Justru malah di kantor kita belum ada yang jual beras. Dan lo tahu hari ini omset terbesar gue beras. Oh justru malah dari beras. Teman-teman kepikiran nggak sih mau jualan beras di kantor? Dan justru malah itu jadi untung. Berarti satu lagi skill yang belum pernah kita bahas adalah mencari kesempatan ya. Dan gini teman-teman ya, kalau teman-teman juga baru mau mulai, contoh tadi kita pernah jualan dimsum, bakso dan sebagainya. Biasanya jual-jualan kayak gitu itu makanan-makanan yang orang bilang unik lah ya, karena rasanya enak, karena pedas, karena dan sebagainya, itu biasanya hanya booming di waktu tertentu jangan. Jadi pasti akan ada anti klimaksnya. Dan itu sudah saya pelajari di SAM lah, di dan semuanya itulah ya. Dan kenapa hanya ke beras itu tidak ada anti klimaksnya. Gak ada, intinya orang tuh pasti membutuhkan, karena ya salah satu kebutuhan utama lah ya. Dan lu tahu hari ini paling sering orang beli beras itu di tanggal 25 dan 1 bulan. Itu orang gajian soalnya. Itu paling laris, makanya sekarang tanggal 28. Lebih banyak ya. Alhamdulillah. Oke, keren banget Pak Yan. Nah, sayang banget untuk sesi ini tuh waktunya terbatas. Jadi mungkin kita akan ada season kedua ngobrol-ngobrol sama Pak Yan. Semoga Pak Yan masih bersedia untuk ngobrol-ngobrol sama kita lagi. And thank you so much teman-teman yang sudah nonton hari ini. Subscribe ke Pak Yan kalau misalnya Pak Yan Instagramnya nanti. Ada kan Instagram jualan nanti. Bisa ditulis nggak sih? Link below. Link below. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.